Selamat sore guys, kembali lagi bersama Bang Al di channel Nisa 9. Baik di sini kembali Bang Al akan mencoba membuat video open market untuk minggu depan atau Senin nanti. Yang pertama kita bahas dulu di sini ada outlook IHSG. Untuk outlook atau perkembangan IHSG pekan depan, menurut Bang Al yang pertama pada Jumat kemarin close di range 65-625. Pada Jumat nanti itu adalah yang range tertingginya untuk range close-nya close IHSG kemarin, terus yang tertinggi hari Jumat kemarin ada di 6551, sedangkan low-nya untuk IHSG kemarin ada di 6507. Jika secara breakout ini kemungkinan IHSG ini menguji area 6600 sama seperti analisa Bang Al. Sampai dengan akhir bulan nanti kata Bang Al, IHSG ini harus atau nutup di area range 6624 sampai dengan 6744. Ini adalah range yang paling penting untuk IHSG berlanjut bulan September nanti. Oke, lanjut setelah di sana, di sini ada secara global, perkembangan secara global sampai dengan hari ini. Bang Al cek dulu. Untuk secara global atau secara cepat quick marketnya, eh, pekan ini data sesuai dengan data B untuk minggu kemarin dari tanggal 8 sampai tanggal 21, ESG ini menunjukkan plus satu atau plus 1,93 1,93% dengan volume plus juga 47,90% dengan frekuensi plus 5,52%, nilai transaksi lumayan besar plus dibandingkan dengan minggu kemarin 2,36, dan dengan market cap juga naik atau plus 1,83. Dan dibandingkan dengan sebelumnya ini lebih sehat karena ada tiga komponen yang bersamaan. Pertama, IHSG naik, terus volume naik lumayan juga, dan free block berbalik menjadi dari net sell menjadi net buy. Namun untuk recovery memang belum sempurna karena free secara year to date atau masih net sell sebesar 70,64 T. Itu masih lumayan nih, masih lumayan besar secara recovery-nya. Terus global market masih menghadapi tekanan yield dan geopolitik, MSCI juga masih berisiko fase flow. Kemudian FTSE juga masih melakukan pembatasan terhadap sejumlah perubahan indeks untuk Indonesia. Namun secara status market kita ada recovery yang menguat, tapi belum untuk reversal jangka panjang. Secara global di sini US, Wall Street juga pada hari Jumat malam tadi atau malam kemarin berhasil rebound secara mingguan, tetapi tetap negatif secara mingguan, tetap minus dia. Untuk perubahan pasar di US secara global itu ada US Treasury yield US-nya itu, obligasi US masih menjadi salah satu sumber tekanan karena kenaikan terminal secara premium dan kekhawatiran fiskal. Yang kedua, Federal Reserve pasar kembali memperhatikan arah suku bunga dan komunikasi The Fed. Terus ada Jackson Hole ini event global minggu utama Senin nanti atau minggu ini. Pasar juga masih menunggu dari forum Jackson Hole mengenai arah kebijakan moneter dan terutama bagaimana The Fed untuk melihatnya dari inflasi, terus lihat di pertumbuhan tenaga kerja sama suku bunga yang terakhirnya. Di sini juga return juga mendapatkan Jack Hole dan earning Nvidia sebagai dua penguji penting terhadap rally saham US berikutnya. Dan juga selain Jack Hole ini, selain apa nih, US Treasury Yield sama Federal, terus Jack Hole, ada juga yang keempat di sini ada geopolitik Iran dan di Timur Tengah. Karena harga minyak ini masih tetap tinggi karena akibat ketidakpastian pasokan secara global. Dampak Indonesia ini jika yield US kembali naik ini bisa menyebabkan
UL naik, terus USD menguat, tekanan itu terhadap rupiah tuh sangat tinggi. Rupiah pasti tertekan. Dan foreign flow pada emerging market juga berpotensi terganggu, sehingga akhirnya itu ISG bisa tertekan. Pun sebaliknya, jika yield turun, US turun, dan the Fed dovish itu kondisi market mendukung untuk emerging market. Secara makro, secara mikro global di sini, untuk minyak kembali berada Brent kembali berada di atas 90 US dollar per barel. Ini lumayan tinggi nih. Yang catatan kenaikan minggu kedua karena ketegangan Iran dan risiko pasokan. Dampaknya di sini adalah sektor energi, coal dan oil related turunannya. Tetapi di sini dampak dari oil ini, terjadi inflasi, biaya transportasi bisa naik, terus sekarang istilahnya Indonesia bisa minus, rupiah juga meningkat nih. Rupiah jika impor bill meningkat, ya benar. Rupiah juga mendapat tekanan jika impor itu meningkat. Nah, di sini penting karena baru saja ada laporan dari current deficit Q2 2026 sebesar 12,5 US dollar. Oh, lumayan besar nih. 12 12 12,5 miliar US dollar atau sebesar 3,3 GDP kita. Naik dari 3,6 dari naik dari 3,6 US dollar di kuartal pertama. Salah satu penyebab membesar defisit migas. Ya, benar. Ini membesarnya defisit migas akibat harga minyak yang lebih tinggi. Oke, untuk gold ini juga kuat, kemungkinan saham-saham gold atau emas-emasan mungkin untuk naik masih kemungkinan. Terus tetap penting di sini ada Cina juga. Cina ini masih tetap tetap penting bagi kita karena di sini mereka tetap ambil komoditi, metal, coal, nikel, CPO sama ekspor dari Indonesia nih. Perhatian masyarakat juga tertuju pada kebijakan suku bunga Cina yang dipertahankan pada level terendah. Oke. Selanjutnya Indonesia, secara makro di Indonesia untuk BI rate tetap dipertahankan di 5,75%. Keputusan diambil pada RDG tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus kemarin. Terus di sini karena apa? Karena BI masih menyimbangkan stabilitas rupiah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk market itu menjaga kepastian moneter dan menjaga ruang pelonggaran, tidak bisa agar dibaca agresif karena rupiah dan faktor eksternal. Dan current account deficit menjadi tambahan perhatian untuk minggu depan. Nah, di sini dikarenakan di atas tadi ada current account atau news baru untuk hari Senin, ini tetap kita perhatikan. Current ini keluarnya sebentar. Current ini keluar nomor apa nih? Tanggal 22 Agustus kemarin beritanya bahwa secara kuartal kedua 2026 itu CAD-nya atau current apa nih defisitnya bahasa Inggris sih, current account defisitnya kuartal kedua itu sebesar 12,5 M US dollar atau sebesar atau sama dengan 3,3% dari GDP kita. Sedangkan di kuartal pertama untuk current account defisitnya itu hanya 3,6 miliar dolar atau sama dengan 1% dari total GDP kita. Nah, pelebaran ini berasal dari defisit perdagangan migas yang melebar, harga minyak lebih tinggi, impor non migas meningkat, kebutuhan bahan baku di sini ada barang modal juga, barang konsumsi juga sama primer income defisit meningkat. Sedangkan untuk dampaknya ke Indonesia secara makronya itu berdampak pada tekanan rupiah sama kebutuhan devisa kemungkinan mengecil atau bisa menurun untuk devisa kita. Sama foreign flow Senin nanti atau minggu depan nanti apakah ini bakal tetap naik walaupun pasar meningkat atau foreign flow-nya menurun. Kita lihat untuk perkembangan minggu depan. Import heavy commodity tertentu bisa berdampak negatif ya. Eksportir komoditas bisa relatif defensif jika harga komoditas menguat. Sedangkan dari mikro di Indonesia, di sini
pada minggu sebelumnya itu IHSG itu tutup di range 64,01 pada minggu Jumat atau Jumat kemarin atau minggu terakhir kemarin itu ditutup pada 65,6525. Terjadi perubahan plus di antara minggu kemarin hasil selama satu minggu ini plus 1,93% dibanding minggu sebelumnya itu minus 0,21%. Sehingga secara akumulasi sama 2 minggu dari perbandingan minggu kemarin sama minggu ini itu sebesar 1,81%. Jadi minggu ini menjadi salah satu recovery yang terkuat dibandingkan minggu sebelumnya. Baik untuk dari foreign flow juga menarik untuk minggu ini dibandingkan minggu kemarin itu net sell asing itu sebesar 1,58 triliun atau 5T, sedangkan minggu ini berbalik menguat 2,3 T, sehingga secara diakumulasi selama 2 minggu perubahannya sekitar 3,81 T seluruhnya nih, seluruh dari minggu kemarin sama minggu ini. Jika diakumulasi selama 2 minggu, perubahan terakhir atau minggu terakhir itu Foreign sudah masuk 650 MA, lumayan besar nih, menguat. Namun untuk tren menguat, tetapi secara year to date atau year to date itu net asing masih minus 70,64 T. Secara berarti untuk foreign flow itu sebagai belum reversal untuk jangka panjang. Nah, di sini yang sangat menarik pada projo kemarin itu asing itu lebih banyak membeli saham berupa Big Bang, di antaranya BRI, BBCA, BMRI, TIPIA sama TIPIA, BBNI, terus ada Antam di sini, ada DSSA, Cuan, BRPT sama TINS. Yang menariknya, Freaking mulai tertarik pada sektor finansial, plus ditambah dengan sektor material atau mining dan sektor konglomerat itu ada BRPT, Cuan dan sebagainya sama industri. Lumayan nih. Ini menjadi salah satu faktor dasar indikasi perubahan sektor. Lumayan, lumayan menarik, lumayan menarik. Untuk kalender untuk perkembangan minggu depan, ntar, untuk event minggu depan pada Senin nanti kita fokus pada IHSG apakah dia tetap bertahan di area 6.500 atau dia breakdown di area 1.600, terus Freaking Flow apakah naik atau turun. Berarti ini keseluruhan saham itu apakah kebanyakan naik atau turun, untuk volume juga apakah meningkat. Sedangkan sektor di sini bisa dipantau sektor finansial, basic material, terus energi sama infrastruktur. Sedangkan untuk minggu berjalannya, ya sama seperti kita bakal dibahas di atas tadi, dari segi makro, ini ada Jackson Hole, fokus pada the Fed, inflasi, rate outlook, treasury yield, sama USD. Dan juga Nvidia earning, ini potensi mempengaruhi Nasdaq, Semiconductor, Global Risk, FVT, sama Asian Tech. Ini sektor teknologi. Sama MSCI yang mendekati tanggal 31 Agustus atau akhir bulan ini, dan juga ada FTSE juga ini terjadi review perubahan sampai dengan tanggal 4 September dan final itu tanggal 7 September nanti. Lumayan bagus nih untuk kalender ekonominya. Baik, lanjut di sini ada beberapa saham yang menarik menurut Bang Al, yang bisa kita lihat ada beberapa saham. Yang pertama di sini ada TINS, untuk sektor basic material ada TINS, Antam sama BRMS sama NIK. Lumayan nih. Sedangkan sektor energi ini ada dua, ada AD lagi masuk, sama seger yang sudah Bang analisa, dan kebetulan kemarin baru sampai down TP2-nya di 525, kemarin itu di 535. Sedangkan sektor consumer cycle ini ada INDF sama DSNG. Lumayan bagus nih. Baik, kita kembali ke chat. Di sini ada beberapa saham yang kita bahas sebentar. Bang, aku tutup dulu ininya. Baik, di sini kalau dari pertama SG, di awal sebelum tadi Bang Al bahas,
bahwa ISG sampai dengan akhir bulan nanti minimal tanggal 31 Agustus atau sampai hari Jumat ini, ISG ini harus atau wajib masuk di range area resisten bulanannya ada di 6624 sampai dengan 6744. Sangat menarik jika ISG ini tembus menguji pada tanggal 31 atau Jumat nanti berhasil menembus area range yang trennya warna hijau dan dia berhasil berada di area 6744, bisa sekitar 6.800-an, mungkin sekitar itu sampai dengan tanggal 31 akhir atau akhir Jumat nanti. Lumayan nih. Baik, kita bahas langsung ke sahamnya. Di sini ada yang pertama ada TINS. Ada TINS di sini sebentar. TINS. Baik, di sini kembali ke chart. Di sini ada TINS. TINS untuk kenapa mengambil pilih TINS? Yang pertama, ini salah satu faktor basic material plus momentum sektor sama foreign flow historinya. Lumayan bagus nih. Karena sektor ya kata Bang Al tadi lebih lengkap dibandingkan sebagian besar kandidat lain di dalam daftar istilahnya di dalam Excel Bang Al. Untuk risikonya kalau basic material ini masih terlalu panas, TIS juga menjadi saham yang sudah terlalu excited. Excited. Lumayan nih. Kita lihat chartnya untuk TINS. TINS ini kemarin terakhir dia berhasil break atau berhasil naik di area nutup di harga 40.30. Nah, kalau kalian mau masuk untuk TINS ini tetap Bang Al saranin di range atau di TP2-nya di harga 39.50 sampai dengan 4.000 nih. Kalau mau beli TINS dengan target ada di sini atau di gapnya sini di area harga 4.100. Jebol gap dia lanjut ke area harga 42.260. Ya, gap atau iya ini area gap salah satu area yang susah ditembusnya atau gapnya nih. Area 4.200 atau resistnya. Jika tembus resist ini dia bisa langsung ke 4260 untuk minggu ini. Dari volume, walaupun ini dalam beberapa hari terakhir ini lumayan tanggal 19 Agustus kemarin ada volume besar pembelian. Walaupun pada hari Jumat juga ada penjualan lumayan juga sama hari apa nih hari Jumat hari Kamis hari Jumat kemarin juga ada pembelian walaupun masih rata-rata di bawah volume perdagangan rata-rata MA20-nya di harga 59 M nih kalau volume perdagangannya. Untuk foreign flow juga lumayan meningkat nih, Bang Al bisa lihat dari tanggal 18 dia meningkat nih naik terus walaupun keluar sebentar tetap membeli lagi lumayan. Untuk saham TINS. Lanjut di sini setelah TINS ada Antam. Pasti nanya kenapa beli Antam? Kenapa pilih Antam? Karena Antam ini kandidatnya lebih stabil. Antam ini juga masih keuntungannya ada dua tema. Yang pertama basic material sama mineral atau precious metal. Dari sektor Antam ini sedang berada pada posisi positif. Lumayan nih Antam. Baik, kita lihat dari chartnya Antam. Baik, Antam juga dari volume perdagangan terakhir ini lumayan. Pada ini sudah Bang analisa nih dia kembali ke area support di area harga berapa nih? Tanggal 13, tanggal 14 kemarin dia bertahan di area 3.000 supportnya. Dan pada penutupan kemarin dia mencoba naik menguji area 3230 atau area gapnya. Ya, area gap atasnya atau area resist gapnya. Nih 3230 jebol area gap ini lanjut ke tipe pertamanya di 3380. Nah, ini bakal menarik nih jika Antam ini sudah kebetulan dia tembus atau breakout di area 3380 dan juga breakout di area garis trendline yang warna hijau. Ini kemungkinan Antam ini bakal menuju area reversalnya atau yang dikatakan area bullish walaupun dia jangka pendek untuk saham Antam. Lanjut setelah Antam di sini ada BRMS. Prioritasnya ini lebih tinggi. Kenapa bakal pilih BRMS?
Karena ini emas sedang kuat salah satu faktor ya, dikarenakan gold ini time-nya, terus basic metal juga momentum sama price action-nya juga. Kemarin pada screening kemarin dia nutup di harga 6.695. Lumayan nih. Hmm, kita lihat chartnya sama. Antam juga sama di sini karena dia basic material. Terus tema marketnya yang lebih mendukung karena metal atau mining daripada paper. Risikonya beresikonya jauh lebih agresif daripada Antam. Mana nih? Lebih agresif. Kita lihat chartnya. Sorry untuk Antam tadi untuk volume perdagangan selama 2 hari berturut-turut lumayan nih rata-rata volume perdagangan di atas MA 20-nya nih lumayan. Garis MA 20-nya ada di 99 atau 98. Sedangkan foreign flow-nya di sini lumayan meningkat 2 hari berturut-turut walaupun hanya tipis. Lumayan nih dua dua saham yang Bangal bahas dari Tin sama Antam itu foreign flow-nya mulai masuk. Kita lihat BRMS selanjutnya. Di sini BRMS sama. BRMS kemarin kalau support Bangal di sini belum berubah, supportnya masih ada di harga 6.655. Ini sudah masuk. Kemarin nutup di harga ya 6595 lumayan. Dengan low-nya ada di 675. Nah, kalau mau beli saran Bang Al untuk BRMS ini tetap tunggu harga di 6.655 aja atau di harga 685 sampai dengan 680 kalau mau beli di area ini nih. Dengan target terdekat ini resistnya sementara ada di 735 atau buy pertamanya di 735 untuk saham BRMS. Sedangkan dari volume perdagangan, BRMS ini dari selama 4 hari ini atau 1 minggu terakhir, volume perdagangan ini rata-rata dengan volume yang tinggi dari tanggal 18 sama tanggal 20 itu volumenya atau buy-nya lumayan tinggi, rata-rata di atas garis MA 20. Walaupun sini ada tekanan jual, tapi di bawah garis MA 20 sama nih. Nah, Jumat kemarin tipis ini naik volume jualnya lumayan tipis dari garis MA 20-nya sebesar 382. Lumayan ini 382 nih. Sedangkan dari foreign flow-nya di sini asing juga masih tetap potensi. Ini kadang masuk, ini asing masuk, keluar masuk keluar masuk ini asing masih tetap potensi. Masih lihat perkembangan arah saham BRMS ini apakah bakal naik lanjut atau enggak. Masih tetap potensi juga nih untuk saham BRMS. Dikarenakan kalau nggak salah Q2 kemarin BRMS ini minus minus 82 apa ya kalau nggak salah kemarin kalau lihat. Silakan kalau pakai Stockbit silakan aja lihat di case stat-nya ada di sini. Oke, selanjutnya setelah BRMS kembali ke ADI. ADI ini salah satu saham energinya rotasi yang lebih kuat pada basic metal ini tetap kembali ke ADI untuk energi. Lumayan nih untuk ADI. Kenapa pilih ADI? Karena memiliki likuiditas dan karakter market yang lebih kuat sehingga cocok untuk kita. Untuk risikonya harga sudah cukup tinggi sehingga risk perlu diperhatikan benar. Oke. Kita lihat chartnya untuk Adi. Oke, untuk Adi sesuai dengan sebangun kemarin ya minggu kemarin bahwa Adi ini bakal menyentuh area RBS-nya kalau mau beli di 9450. Tetapi kemarin nggak nyampe ke area TP2-nya di harga 1025 ya. Dia hanya menyentuh area 10.000 tok. Bukan 10.025 perak, 10.000 tok bulat, 10.000 tok. Dan pada penutup kemarin dia turun wajar aja karena AD ini sudah naik terlalu tinggi dari harga berapa nih dari tanggal 20 Juli kemarin dari harga 8.775 Bang Anissa kalau nggak salah naik sampai ke harga 10.000 lumayan. Wajar aja kalau ada profit taking di sini. Kalau mau beli ADI ada dua opsi di sini. Kalau mau sabar, kalau kalian berani atau high risk-nya ada di harga 9.725. Kalau kalian berani. Tapi kalau saran Bang Al selalu Bang Al saranin kalau mau beli di area RBC aja di 9450 kalau mau beli untuk saham ADI. Atau kalau mau lebih aman lagi di harga 8775 di TP pertamanya atau sama di. Dengan target tetap ADI ini di 9725 walaupun di 9725 sama di 9450 tetap di TP 2-nya yaitu di harga 1025 perak untuk saham ADI. Dari volume perdagangan selama berapa nih? Selama 4 hari berturut, selama 3 hari berturut-turut perdagangan kemarin ini lumayan besar.
asing, sorry, bukan asing masuk, apa, buy lumayan besar nih karena di atas rata-rata 520 3 hari juga, walaupun tipis, hari terakhir itu apa sih profit taking karena apa ya, karena orang mau cuan juga dong. Dari foreign flow di sini, ini foreign flow-nya turun, asing turun, asing jual tipis-tipis nih, sudah mulai turun, asing sudah mulai jualan dari tanggal, sorry, dari tanggal sebentar, dari tanggal 14 Agustus dia naik sebentar, oh sorry, tanggal 19 sampai tanggal 21 dia turun. Nggak terlalu besar tapi hanya tipis. Setelah dilanjut di sini ada INDF, untuk konsumennya, karena salah satu yang menarik, selain komoditas, Bang Al juga lihat consumption cycle ini juga ikut masuk dalam penguatan market kemarin. Consumption cycle juga hanya naik 0,23%, tapi pada hari Kamis ini termasuk salah satu sektor yang paling muat sekitar 2,16%, lumayan tinggi nih. Indikasinya basic material masih menjadi pemimpin, tapi consumer sudah mulai bergerak, lumayan, lumayan. Untuk apa ya, untuk risikonya, untuk kalau rotasi konsumer ternyata hanya rebound 1-2 hari, indeks ini bisa kembali tertinggal dari basic material. Ini untuk waitlist yang kuat, bentar. Kita lihat selanjutnya, kita lihat chartnya, ada INDF di sini. Baik, untuk chart INDF, seperti dengan analisa-analisa sebelumnya, kata Bang Al bahwa ini TP2 ya, sorry, ini TP2, TP2. Baik, untuk INDF di sini beberapa dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus lumayan. Ini kayaknya INDF ini nggak bisa break di area ini. Dia hanya muter-muter di sini nih, INDF. Dia hanya muter-muter di range ini. Di range 7.200 sampai dengan 7.450. Kalau kalian mau beli harga ini, kalian bisa tunggu istilahnya retest dia di 7.450 aja nih kalau kalian mau beli. Ya, di 7.450. Biasanya naik sebentar nanti turun harga sahamnya. Kenapa di sini sepertinya ada something di 7575, dia bakal turun dulu di area 7575. Maybe ya, dia bakal turun dulu. Nih, ada something di sini. Biasanya kalau kalian mau beli, ini biasanya naik sebentar, dia turun rebound, dia baru naik lagi ke area sini. Targetnya tetap di 7725. Kalau gimana kalau seandainya belinya di sini Bang, belinya di range 7450 sampai dengan 7200, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Tapi kalau saran Bang sih tunggu aja di 7450. Tapi ini kalau mau beli boleh. Ini ada area airbase lagi atau area yang susah ditembus, area ini yang bakal di retest dulu, dicoba berkali-kali sehingga jika dia naik ke atas dia bakal lanjut ke area TP2-nya di 7725, tapi jika dia nggak ke atas, dia ke bawah sini, berarti dia lanjut ke area ini nih. Ke TP pertamanya di 6950. Ada dua ini, ada dua opsi untuk saham INDF ini. Tapi kebanyakan orang maunya ke area ini daripada ke bawah. Ini seperti bendera biasanya. Nah, untuk volume perdagangan di sini NDF ini masih tetap potensi ya, sih masih tetap potensi, kadang masuk, kadang keluar, dengan volume perdagangan rata-rata masih di bawah garis MA 20-nya. Sedangkan untuk foreign flow di sini bukan asing, sorry, pada pada trader terus big money juga kemungkinan masih tetap potensi sama asing juga. Asing juga di sini untuk fragrant flow-nya sini selama 3 hari berturut-turut lumayan naik walaupun tipis dari 201 201 202 sama 203 nih, lumayan naik tipis-tipis untuk INDF. Baik, setelah di INDF di sini ada DSNG. DSNG ini kalau nggak salah apa ya, CPO ya kalau nggak salah, DSNG.
Baik, kita analisa ulang tuh DSNG. DSNG baru aja break di area TP pertamanya ya di harga 13.55, lumayan untuk DSNG. Bentar. Kemungkinan saham ini menurut Bang Al bakal melanjutkan trennya, bakal melanjut trennya ke TP2-nya di 15.70. TP2-nya di 15.70 itu DSNG. Nah, apakah ini secara sorry di atas. Oh, sorry. 2050 berubah semua nih. 50. Nih, ini juga berubah. Sebentar, kita analisa ulang ya, guys. Di 4120 DSNG baru aja break di area 4120. DP pertamanya di 4120 berapa nih? 211.7. Ini baik keduanya, baik ininya di 60. Oke, untuk saham DSNG, kalau kalian mau beli, Bang Al saranin kalian beli aja di 14.20 sampai dengan 14.40 boleh Senin nanti di sini. Dengan target harga tetap swingnya ada di 16.80. Target harganya di area itu. Tapi di sini sepertinya ada area ini juga kemungkinan dia mentok di area 1.500 menurut Bang Al. Kemungkinan ya, kemungkinan. Kita lihat aja nanti apakah dia mentok dulu ke sini, kemudian dia turun ke bawah, ke sini lagi, baru dia naik ke atas. Itu saham DSNG. Dari volume perdagangan selama 2 hari berturut-turut, ini lumayan volume rata-rata di atas garis 520-nya. Namun yang menariknya di sini bahwa DSNG ini sebentar asing nih asing ini keluar nggak masuk ini asing keluar tipis-tipis nih dari tanggal 19 dari tanggal 18 2 2 250 B terus naik sebentar turun lagi ini berarti asing masih tetap potensi juga nih untuk saham DSNG. Lanjut setelah DSNG ada NIK atau niche. Nah, kenapa ini? Karena ini salah satu saham second second line di basic material yang sedang menjadi pemimpin. Kita lihat apakah nih kita lihat apa eh, salah satu kandidat yang untuk menguji ya salah satu untuk menguji hal tersebut atau menguji area basic materialnya high beta nih kalau menurut Bang Al. Sebentar kita lihat sahamnya untuk nik. Nik, oh ini kemarin udah ada yang nanya ya kalau NCL salah. Ini Samning. Aduh, Sam Jarum ya, ya Sam Scanlan lah. Kalau mau masuk boleh, tapi nggak terlalu disaranin ya, karena ini masuk di radar Bang Al, masuk aja. Sebentar kita lihat. Jarum semua nih 10.75 boleh ini aja, boleh di apa ya? Boleh di skip aja sama ini nggak apa-apa. Walaupun dia naik-naik seperti ini, nggak karuan naiknya untuk saham nik tapi kalau mau jadi second laner boleh kalau mau istilah katanya judi-judian untuk saham nik ini dari volume perdagangan walaupun 2 hari berturut-turut dia ada beli tapi kalian bisa lihat di sini hati-hati ya saham nik ini dari tanggal 3 Juli kemarin ini sudah asing sudah keluar lumayan dari tanggal 3 Juli dari 20 B menjadi
Oh, nggak tipis guys, tipis. 20B hanya turun tipis. Ini asing belum belum masuk nih asing. Ini asing belum masuk. Nggak beli nggak jual. Berarti ini ada yang lagi main-main di Samnik sepertinya. Kita bahas aja. Siapa tahu ada yang nanya nanti. Biasanya teman-teman di itu di TikTok ada yang nanya nih. Nah kemarin kebetulan dia mencoba naik di harga TP2-nya, tapi dia turun kata Bang Al. Kenapa? Karena ada yang lagi main-main di sini guys. Karena ada yang lagi main-main di sini. Jadi hati-hati ya kalau masuk saham ini. Kalau mau beli, dipantau aja secara kontinu saham ini. Bahaya. Ini hanya second aja, second linear aja. Kebetulan masuk di WL, kebetulan aja masuk. Jadi kalau kalian mau beli boleh, tapi saran Bang Al ya seperti itu. Apa ya? Baik kedua. Saham jarum semua nih. Hati-hati aja ya kalau yang mau masuk sini. Ini sih kalau Bang Al sih bisa di skip aja. Kalau lihat dari chartnya, skip aja. Kalau mau di skip boleh, nggak apa-apa. Terakhir ada segar. Kembali ke sektor energi lagi. Karena untuk saat ini ya basic material, kata Bang Aldan basic material, konsumen juga, bisa energi juga nih. Lumayan nih untuk alternatifnya. Untuk saham segar, segar ini udah Bang Al analisa lama kalau nggak salah dari tanggal berapa ya kita lihat di Stockbit. Ini baru nyampe guys, baru nyampe TP2. Kita lihat di sini. Saya lihat di sini nih. Kalian bisa lihat kalau nggak salah Bang Al analisa segar tanggal berapa ya Bang Al lupa. Nih, tanggal 7 Juli udah 1 bulan lebih ya. Dia baru nyampe ke TP2. Ini update-nya Segar terakhir tanggal 15 kemarin. Bang Ali suruh update. Hati-hati. Nih, Segar kemarin tanggal 7 Juli Bang Al rekam di 14.16 tapi kena SL ya kalau nggak salah. Tapi kalau mau masuk lagi kemarin Bang Al suruh masuk boleh Segar tetap di 4.16 untuk Segar. Kalian bisa lihat nih saham Segar. Dan 4.16 ya 4.16 kalau nggak salah kemarin berapa ya? Bang lupa kemarin di 4.16 pokoknya. Kalau nggak salah di 4.16 karena area supportnya kemarin di sini. Kalau nggak salah kemarin di sini area support. Berhubung ada area support baru jadi perubahan istilahnya perubahan harga. Nah, kembali ke chartnya untuk Segar ini udah berhasil break ya kemarin di harga Segar ini udah udah kena udah down nih sebenarnya di tanggal 20 kemarin tapi di sini naik lagi. Ini kayaknya juga ada volume tinggi, kemungkinan juga ada yang masuk di Segar kemungkinan. Lumayan tinggi nih volumenya, biasanya nggak setinggi ini volume saham. Nggak apa-apa sih. Untuk Segar selanjutnya kalau mau beli pertimbangan harga 520 sampai dengan harga 515 atau 500. Untuk saham Segar kalau mau beli nih. Itu yang pertama, dengan target di 5 3 kali nih atau area gapnya. Ini area gap nih ada di 5 3 kali. Saham Segar. Ini sama banyak gap gara-gara market crash Januari Februari kemarin. Dan target tertinggi atau selanjutnya setelah area gap jebol ada di 595 untuk saham Segar. Dari volume perdagangan juga selama 2 hari berturut-turut ini lumayan di atas SMA 20-nya. Untuk asing juga selama 2 hari berturut-turut sebentar asing flow-nya masuk walaupun tipis-tipis ini masuk terus keluar lagi nih asing untuk di saham Segar. Baik, sementara untuk perkembangan market atau market minggu depan ada 8 saham yang Bang Ala rekomendasikan sama ada beberapa yang perlu kita catat atau kita pantau untuk hari Senin nanti. Baik, selamat sore, see you next time.